Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu Moderator kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Vincentia Oko. Saya berasal dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 4 SDI Malamude pada tema indahnya keberagaman di negeriku tahun ajaran 2020-2021. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Dalam kurikulum 2013, kegiatan pembelajaran di sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6 dilakukan dengan menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, berkarakter, kreatif, inovatif, cerdas, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Dalam kegiatan pembelajaran, tidak terlepas dari kegiatan berpikir. Berpikir merupakan suatu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah pada suatu tujuan. Kita berpikir untuk menemukan pemahaman atau pengertian yang dikehendaki, atau berpikir merupakan aktivitas mental dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Hasil dari berpikir berupa ide, pengetahuan, prosedur, argumen, dan keputusan. Dalam kegiatan berpikir dibagi menjadi dua, yaitu berpikir tingkat tinggi dan berpikir tingkat rendah. Kajian teori. Berpikir kritis merupakan suatu kegiatan melalui cara berpikir tentang ide atau gagasan yang berhubungan dengan konsep yang diberikan atau masalah yang dipaparkan dan dapat dipahami sebagai kegiatan menganalisis ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik. Karakteristik berpikir kritis adalah siswa dapat memahami masalah dan dapat memecahkan permasalahan tersebut. Ciri-ciri berpikir kritis. Ciri-ciri penting orang yang berpikir kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan fakta-fakta secara mahir dan jujur. Yang kedua, mengorganisasi pikiran dan mengartikulasinya dengan jelas, logis atau masuk akal. Yang ketiga, membedakan antara kesimpulan yang didasarkan pada logika yang valid dengan logika yang tidak valid. Yang keempat, mengidentifikasi kecukupan data. Yang kelima, memahami perbedaan antara penalaran dan rasionalisasi. Yang berikut, hakikat pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberi pengalaman bermakna pada siswa. Pembelajaran tematik sangat menuntun kreativitas guru dalam memilih dan mengembangkan tema pembelajaran. Tema yang harus dipilih hendaknya diangkat dari lingkungan kehidupan peserta didik agar pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku. Dalam pembelajaran ini, guru harus bisa memiliki pemahaman yang luas tentang tema yang akan dipilih dalam mata pembelajaran, sehingga dalam mata pelajaran saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Karena pembelajaran tematik ini merupakan suatu pembelajaran yang menggabungkan antara materi pembelajaran dengan pengalaman belajar. Yang berikut, pengertian model problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Menurut Kemendikbud, problem-based learning merupakan suatu model pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar bekerja sama kelompok untuk mencari solusi dari permasalahan nyata siswa. Yang berikut, karakteristik model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, permasalahan menjadi starting point dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat,
Permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri yang menjadi hal yang utama. Yang terakhir, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang menggunakan desain penelitian yang dikemukakan oleh kemis MC Tanggar dalam Kusuma Dwi Tama. Model MC Tanggar ini terdiri dari 3 komponen yang berurutan, yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dalam pelaksanaan dan pengamatannya dilakukan bersamaan, artinya pengamatan dilakukan pada saat proses pembelajaran. Komponen penelitian PTK yaitu yang pertama plan atau perencanaan. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan yaitu berupa perangkat pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan dan observasi. Melaksanakan pembelajaran yang telah direncanakan dan mengobservasi, mengamati kemampuan siswa serta mengevaluasi hasil belajar yang telah direncanakan. Yang ketiga, refleksi. Mengukur tingkat pencapaian yang berbentuk proses maupun tindakan yang digunakan pada dasar perencanaan dan pelaksanaan berikutnya. Sekian saja proposal yang saya presentasikan. Terima kasih.